coffee up, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Berikut ini merupakan latar belakang dari teori faktorial analitik. Raymond Cattell berpandangan deskripsi ini tentang kepribadian yang seharusnya dibuat selengkap-lengkapnya, yaitu harus dengan usaha menyerasikan berbagai informasi yang didapat dari berbagai metode, baik yang berasal dari penelitian klinis maupun yang berasal dari percobaan-percobaan non-klinis. Oleh karena itu, teori yang disusun oleh Raymond Cattell disusun dengan sistematika yang sangat kompleks. Tetapi, Cattell sendiri mengakui bahwa penelitian yang ia lakukan sendiri belumlah sesuai dengan yang diharapkannya. Hal itu terbukti dari hasil rumusan kepribadian yang ia ungkapkan terlihat masih sangat sederhana pula. Cattell mendefinisikan kepribadian sebagai suatu ketetapan tentang segala sesuatu yang hendak dilakukan orang-orang pada berbagai situasi dan juga lingkungan. Nah, Cattell sendiri memberi definisi mengenai kepribadian itu sangat umum, yaitu personality is that which permits a prediction of what a person will do in a given situation. Nah, berdasar atas definisi itu, Cattell berpendapat bahwa tujuan daripada research mengenai kepribadian itu adalah menetapkan hukum-hukum mengenai apa yang akan dilakukan oleh berbagai orang dalam berbagai situasi dan juga lingkungan. Jadi, persoalan mengenai kepribadian sendiri adalah persoalan mengenai segala aktivitas individu, baik yang nampak maupun tidak tampak. Selanjutnya merupakan biografi dari Raymond Bernard Cattell. Raymond Bernard Cattell sendiri lahir pada 20 Maret 1905 di Staffordshire yang merupakan sebuah kota kecil di Inggris. Raymond dibesarkan di sebuah kota di tepi pantai bernama Devonshire. Raymond sendiri merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Masa kecil Raymond sendiri itu dihabiskan di luar rumah, yaitu seperti berlayar, berenang, menelusuri gua, dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjukkan kecintaannya akan laut. Nah, ketika ia berusia 9 tahun, di Inggris itu sedang terjadi Perang Dunia Pertama. Rumah besar yang berada di dekat rumahnya itu diubah menjadi rumah sakit. Nah, dan karena itu, Raymond melihat banyak kereta muatan berisi tentara-tentara yang terluka kembali dari medan perang. Pengalaman itu membuatnya menjadi lebih sadar betapa singkatnya hidup seseorang dan kebutuhan untuk melengkapinya itu selama masih bisa ada. Raymond juga merasakan sensasi berkompetisi dengan abangnya yang secara intelektual memiliki kekurangan, namun memiliki kekuatan dan juga kekuasaan yang tidak bisa diatasinya. Kemudian, ketika Raymond berusia 16 tahun, ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di University of London, jurusan fisika dan juga kimia. 3 tahun kemudian, Raymond sudah mendapatkan gelar sarjananya atau BSc. Namun, kemudian ia menyadari bahwa kemampuannya di bidang sains ternyata tidak membantunya dalam bersosialisasi, sehingga ia memutuskan untuk mempelajari human mind melalui ilmu psikologi. Nah, lalu pada tahun 1929, Raymond sudah menyandang gelar PhD dalam psikologi dari University of London. Setelah lulus, ia bekerja sama dengan Charles Spearman dan mulai mengembangkan teknik analisis faktor. Ia juga menjadi dosen di Exeter University dan membangun sebuah klinik psikologi di Leicester pada 1932. Sayangnya, kehidupan pernikahannya Raymond sendiri itu tak semulus kehidupan akademisnya. Istrinya meninggalkannya karena kemiskinan dan juga totalitasnya dalam pekerjaannya. Pada tahun 1937, Edward L. Thorndike mengundang Raymond untuk membantu penelitiannya di Columbia University di New York. Tahun berikutnya, Raymond menjadi profesor psikologi di Clark University di Worcester, Massachusetts. Dan pada 1941, ia pindah ke Harvard University.
Pada 1945, ia menikah lagi dengan seorang ahli matematika, lalu mereka pindah ke University of Illinois karena Raymond diterima menjadi seorang profesor peneliti di sana. Raymond tak pensiun pada tahun 1937. Kemudian, ia membangun Institute for Research on Morality and Adjustment in Boulder di Colorado. Pada 1978, ia pindah ke Hawaii dan mengajar di University of Hawaii School of Professional Psychology. Di waktu luangnya sendiri, ia terus menulis hingga kematiannya. Lebih dari 50 buku dan 500 artikel menjadi kontribusi yang sangat besar di dunia psikologi. Lalu ia itu wafat pada 2 Februari 1998 di rumahnya di Honolulu, di Hawaii. Selanjutnya kita masuk pada materi statistik. Nah, pada umumnya, para ahli kepribadian membangun teori dengan mengemukakan proposisi-proposisi yang kemudian secara deduktif dibuat hipotesis-hipotesis untuk diuji. Cattell memakai pendekatan yang berbeda, yakni dengan memanfaatkan statistik secara optimal. Cattell tidak berangkat dari proposisi, tetapi berangkat dari pengamatan eksperimen untuk kemudian disimpulkan secara induktif. Dari induksi ini disusunlah hipotesis, dan pembuktian hipotesis disusun deduksi teoretik. Manakala muncul alternatif pemikiran yang baru, proses dimulai dengan melakukan eksperimen dan juga pengamatan. Jadi, Cattell memakai pendekatan induktif, hipotetik, deduktif. Menurutnya, kepribadian itu sangat kompleks, sehingga eksperimen harus selalu bersifat multivariat. Eksperimen bivariat terlalu menyederhanakan masalah dan tidak akan memperoleh gambaran kepribadian yang utuh menurut Cattell. Eksperimen bivariat memakai teknik statistik sederhana, yaitu disebut dengan teknik R. Hasil yang paling bagus dari teknik R itu terbatas pada pemahaman trait yang banyak dimiliki sekelompok orang. Nah, statistik untuk mengungkap trait apa saja yang dimiliki oleh satu orang itu disebut dengan teknik P. Misalnya, teknik P dipakai untuk menganalisis 30 variabel yang diperoleh dari lebih 100 pengukuran terhadap seorang responden. Nah, untuk melengkapi teknik P sendiri, Cattell itu memakai teknik DR atau differential R yang mengkorelasikan skor hasil pengukuran terhadap sampel yang jumlahnya besar pada dua variabel yang berbeda. Perbedaan kepribadian antara dua orang atau dua kelompok budaya itu dianalisis memakai teknik Q. Analisis itu dikenakan kepada 3 jenis data yang akan dipakai oleh Cattell, yakni data L, data Q, dan data T. Nah, tabel di samping ini itu merupakan deskripsi singkat data dan teknik analisis dari Cattell. Lalu selanjutnya ada kategori trait. Menurut Cattell dalam Alwisol 2019, trait adalah elemen dasar dari kepribadian yang berperan vital dalam usaha meramalkan tingkah laku. Ini terlihat dari definisi kepribadian menurut Cattell. Kepribadian adalah struktur kompleks dari trait yang tersusun dalam berbagai kategori yang memungkinkan prediksi tingkah laku seseorang dalam situasi tertentu, mencakup seluruh tingkah laku baik yang konkret maupun yang abstrak simpulan. Trait dapat diklasifikasi dengan memakai 3 kategori. Yang pertama merupakan kategori kepemilikan yang terdiri dari trait umum dan trait khusus atau common and unique traits. Yang pertama ada trait umum nih. Trait umum adalah trait yang dimiliki oleh semua orang dalam tingkat-tingkatan tertentu. Misalnya intelijensi, introversi, dan juga suka berteman. Sifat universal dari trait umum mungkin dilatar belakangi oleh hereditas manusia yang kurang lebih itu sama, dan mereka yang berada pada kelompok budaya yang sama yang menghadapi pola tekanan sosial yang hampir sama pula. Cattell mementingkan universalitas sehingga sifat umum itu dimiliki dalam kadar yang berbeda, sedangkan Allport mementingkan kesamaan sifat sehingga kepemilikannya lebih terbatas pada kelompok tertentu saja. Yang kedua, trait khusus, yaitu trait yang dimiliki oleh satu orang saja atau bisa juga dimiliki oleh beberapa orang dengan kombinasi antara trait yang berbeda. Sifat unik ini terutama berhubungan dengan interest dan attitude. Lalu yang kedua merupakan kategori kedalaman yang terdiri dari trait permukaan dan trait sumber atau surface and source traits. Yang pertama, trait permukaan adalah sifat yang tampak.
Nah, yang menjadi tema umum dari beberapa tingkah laku. Misalnya, remaja yang terlihat lincah, menyenangkan orang lain, dan merencanakan kegiatan-kegiatan yang menarik, mungkin dapat dikatakan remaja tersebut memiliki trait permukaan yang periang atau surface trait cheerfulness. Yang kedua yaitu trait sumber, yang merupakan elemen-elemen dasar yang menjelaskan tingkah laku. Sifat ini tidak dapat disimpulkan langsung dari amatan tingkah laku dan hanya dapat diidentifikasi memakai analisis faktor. Trait sumber ini bisa bersifat konstitusional atau dibawa sejak lahir ataupun bersifat bentukan lingkungan atau environmental mold. Nah, jumlah trait sumber jauh lebih kecil dibanding jumlah trait permukaan, sehingga lebih ekonomis dalam mendeskripsi tingkah laku. Yang terakhir ialah kategori modalitas ekspresi yang terdiri dari trait kemampuan, temperamen, dan juga dinamik atau ability, temperamental, dynamic traits. Yang pertama, trait kemampuan membentuk keefektifan seseorang dalam usaha mencapai tujuan, contoh kecerdasan. Yang kedua, trait temperamen, gaya atau irama tingkah laku. Nah, contohnya ketenangan atau kegugupan, keberanian, santai dan mudah terangsang. Yang ketiga merupakan trait dinamik, yaitu motivasi atau kekuatan pendorong tingkah laku. Contohnya itu dorongan interest dan ambisi menguasai sesuatu. Kemudian ada faktor sumber atau faktor primer. Kettle meneliti trait sumber dengan mengumpulkan 4.000 sifat manusia yang kemudian dia ringkas dengan cara mengelompokkan sifat yang mirip dan menghilangkan istilah yang asing dan metaforik menjadi 200 sifat. 200 sifat itu dikelompokkan dan disederhanakan kembali menjadi 35 sifat di mana masing-masing diberi simbol huruf yang berbeda. 35 sifat itu terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah 23 sifat populasi normal dan 12 sifat populasi berdimensi patologis. Ditemukan 16 sifat primer yang satu dengan lainnya saling asing. 16 sifat primer ini dinamakan 16 faktor primer yang kemudian dijadikan dasar untuk mengembangkan instrumen pengukuran kepribadian yang terkenal yakni 16 Personality Factor Questionnaire atau 16 PF Questionnaire. Rincian dari 16 faktor utama Raymond Kettle ini ialah yang pertama itu ada faktor A atau Sisyphexia, memiliki 2 tipe, yaitu yang pertama tipe reserve adalah orang yang menarik diri, halusinasi, cenderung mempunyai bentuk tubuh kurus tinggi. Dan kemudian ada tipe outgoing, yaitu orang yang ramah, senang tertawa, dan cenderung memiliki bentuk tubuh pendek gemuk. Kemudian ada faktor B, intelijen. Nilai rendah atau tinggi dari faktor ini berhubungan dengan skor tes intelijensi, tingkat pendidikan, kemampuan berpikir, dan logika. Kemudian ada faktor C, yaitu ego strength. Faktor ini ditemukan melalui analisis faktor, mirip dengan konsep kekuatan ego pada psikoanalisisnya Freud. Orang yang neurotik cenderung memiliki kekuatan ego yang rendah. Kemudian ada faktor E, submisif dominan. Orang yang dominan pada faktor E adalah orang yang percaya diri, sombong, congkak, agresif, bersemangat, bertenaga, berkemauan, dan mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, orang yang submisif cenderung ragu-ragu, rendah hati, ogah-ogahan, lembut, diam, dan penurut. Kemudian ada faktor F, disergensi dan subgensi. Faktor yang porsinya paling besar pada masa anak-anak dan tetap penting pada masa dewasa. Orang yang disergensinya tinggi adalah orang yang depresif, pesimistik, eksklusif, kelelahan, lemah, introspektif, dan khawatir. Sebaliknya, sergensi rendah itu ditandai oleh sifat penggembira, ramah, mudah bergaul, responsif, bersemangat, humoris, dan senang bicara. Kemudian ada faktor G, superego strength. Orang yang superegonya kuat cenderung memiliki ketetapan atau setia dengan tujuan mengejar tujuan ideal, peduli dengan kontrol diri terhadap tingkah laku. Kemudian ada faktor H, trectia Faktor ini dipengaruhi oleh keturunan sekitar 40%. Trectia adalah reaksi bahaya dari sistem simpatetik, yaitu malu, takut-takut, menyendiri, dan menahan diri. Sedang parmia bercirikan dominasi syaraf parasimpatik, yaitu pemberani, penjelajah, senang berkelompok, periang, dan responsif. Kemudian ada faktor I, haria premsia. Haria menjadi orang yang masa, independen, realistik, dan mencukupi diri sendiri. Sedang premsia adalah orang yang tidak sabaran, banyak tuntutan, tidak masa, sopan, sentimental, imajinatif, kreatif, dan kecemasan. Kemudian ada faktor L, yaitu alaksia protension. Orang yang protensif cenderung mudah curiga, cemburu, dan menarik diri. Sedang alaksis mudah percaya, memahami, dan sabar. Kemudian ada faktor M, yaitu plexernia dan autia. Plexernia mengacu pada orang yang konvensional, praktis, sadar tujuan, logis, dan khawatir. Sedang ausia, orang yang tidak konvensional, kritis rewel, perhatiannya terserap, imajinatif, dan intelektual. Kemudian ada faktor N, yaitu artlessness dan sadness, di mana
Artlessness ini adalah ciri orang yang naif, rendah hati, dan spontan. Sedang sweetness ini bercirikan materialis, cerdik, berpendidikan luas, dan pintar. Kemudian ada faktor O, yaitu asuransi good pronouns, di mana asuransi ini orang yang percaya diri, tabah, ulet, dan tenang. Kemudian ada good pronouns, yaitu ditemukan trait pada orang yang patologis alkoholik, kriminal, manik, depresif. Dan mereka ini hanya memiliki teman terbatas dengan standar hidup yang tidak normal, selalu khawatir dan merasa berdosa. Kemudian ada keterbukaan terhadap perubahan Q1, kemandirian ditandai dengan Q2, perfeksionis Q3, dan ketegangan Q4. Orang yang konservatif cenderung terikat dengan kelompok. Integrasi dirinya itu kurang sehingga lebih santai dalam memperjuangkan sesuatu. Sebaliknya, orang yang radikal cenderung mandiri, percaya diri, dan bersemangat. Yang kemudian itu ada dinamika kepribadian. Yang membentuk komponen struktur kepribadian sebelum dinamika setelah trait adalah egg. Egg ini sifatnya lebih mendasar, yang merupakan dorongan atau motivasi dasar bawaan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuannya. Di mana ada tujuan yang ingin dicapai dari motivasi seseorang, dan itu kita sebut dengan egg. Di dalam psikoanalisa Freud, ini sama dengan it, namun di dalam teori Kettle disebut sebagai egg. Ada 10 egg pada diri manusia yang mendasar, yaitu seperti makan, seks, kemampuan bersosialisasi, keingintahuan, rasa takut, pengasuhan, agresif, serakah, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua itu ada sentimen, di mana ini lebih kesatuan yang merupakan terstrukturnya pola-pola dari energi yang diperoleh dari egg. Jadi ketika egg merupakan satu yang terpisah, sentimen ini merupakan terstruktur dari egg yang ada, sehingga sentimen terbentuk dari hasil belajar kita pada lingkungan dan akan membentuk bagaimana sentimen kita. Misalnya seperti contoh Monica yang ingin mempelajari bahasa Perancis, di mana motif yang mendasarinya itu mungkin karena dia ingin dekat dengan laki-laki yang disenanginya, atau mungkin dia merasa kesepian dan ingin punya banyak teman. Kemudian setelah kesatuan sentimen ini muncul dalam diri seseorang, kemudian yang keluar itu adalah bentuknya sikap atau attitude yang kita namakan seperti tingkah laku. Pola-pola yang sifatnya menetap dari suatu kepribadian karena adanya tingkah laku yang ada pada diri manusia. Ketika tingkah laku menetap pada diri manusia sepanjang rentang perkembangannya kemudian konsisten, maka dinamakan kepribadian. Di dalam kalkulus dinamik, egg dan sentimen dipandang sebagai akar dari semua motivasi dan dimasukkan ke dalam persamaan tingkah laku atau behavior equation yang dapat dipakai untuk meramalkan tingkah laku seseorang. Adalah perkembangan kepribadian. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. Yang pertama adalah tahap perkembangan. Terdapat 6 tahapan perkembangan bagi seseorang, yaitu tahap bayi, tahap anak, tahap adolesen, tahap kemasakan, tahap usia pertengahan, dan juga tahap usia tua. Pada tahapan pertama, yaitu tahap bayi, kepribadian seseorang dipengaruhi oleh orang tua, saudara, dan juga pengalaman-pengalaman yang sudah ia lalui semasa hidupnya. Yang kedua, di tahapan kedua, Kettle menamakan tahapan ini sebagai periode konsolidasi, di mana pada tahapan ini individu mulai menunjukkan kemandiriannya dari orang tuanya. Ketiga, yaitu tahap adolesen, merupakan tahap yang paling menyulitkan, karena pada tahapan ini mulai banyaknya masalah yang muncul mengenai mental dan neurosis seseorang. Bahkan mulai munculnya masalah di sekitar seseorang yang membuat orang tersebut berasa dalam tekanan. Di tahap keempat perkembangan, seseorang sudah mulai mengenal jati dirinya sendiri, dan pada umumnya seseorang pada usia ini sudah sibuk mengenai karir, perkawinan, dan juga keluarganya. Tahap selanjutnya adalah tahap usia pertengahan. Ada perubahan dalam kepribadian seseorang sebagai respon dari perubahan fisik, sosial, dan juga keluarga. Di tahap ini juga kesehatan dan kekuatan mulai redup. Tahap selanjutnya adalah tahap yang terakhir, merupakan tahap usia tua. Tahap ini merupakan tahap final kehidupan seseorang. Di tahap ini, orang juga harus melakukan penyesuaian terhadap kehidupan. Karena di tahap ini, kita mulai kehilangan orang-orang yang ada di sekitar kita yang disebabkan oleh kematian dan juga kehilangan status di masyarakat.
Hal ini membuat orang merasakan kesendirian dan juga rasa tidak nyaman dalam kehidupannya. Faktor perkembangan berikutnya adalah keturunan dan juga lingkungan. Menurut Kettle, perkembangan kepribadian seseorang juga dipengaruhi oleh keturunan dan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hasil penelitian Kettle, yaitu MAFA, menunjukkan pentingnya keturunan terhadap terapi. Misalnya pada kecerdasan emosi dan sifat seseorang. Akan tetapi, kepribadian seseorang juga dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Misalnya, orang tua yang mengharapkan anaknya cerdas dan mendapatkan pendidikan yang baik, ternyata memiliki lingkungan yang buruk di sekitar anak tersebut. Hal ini bisa menyebabkan perkembangan kepribadian anak tersebut menjadi buruk juga. Faktor lingkungan akan memaksa seseorang merubah dirinya sendiri, bahkan ketika orang tersebut memiliki keturunan yang baik. Faktor perkembangan selanjutnya adalah kecemasan. Kettle menjelaskan pentingnya kecemasan dalam kepribadian seseorang. Menurut Kettle, kecemasan bisa merupakan suatu keadaan dan juga sifat dari orang tersebut. Apabila seseorang sudah mengalami kecemasan kronis, maka kecemasan itu sudah menjadi bagian dari kepribadian orang tersebut. Faktor selanjutnya adalah belajar. Menurut Kettle, kepribadian seseorang juga dikembangkan melalui belajar. Terdapat 3 jenis belajar untuk tujuan perkembangan seseorang, yaitu conditioning classic. Conditioning classic secara khusus digunakan untuk mengaitkan respon emosional dengan lingkungan. Misalnya, menghubungkan antara kehadiran seorang ibu dengan perasaan tenang yang dialami oleh seorang anak. Kedua, conditioning instrumental. Di dalam conditioning instrumental, dijelaskan bahwa pada kondisi ini, tingkah laku seseorang terasosiasi dengan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, ketika anak menangis terus-menerus, dia memiliki tujuan agar sang ibu tidak menghukum ataupun memarahinya. Yang terakhir adalah pembelajaran terintegrasi. Pembelajaran yang terintegrasi adalah gabungan antara 2 jenis belajar sebelumnya. Di sini ada kaitannya bagaimana seseorang belajar mengenai pengaruh jangka panjang yang akan dicapai dari proses pembelajaran. Misalnya, seorang anak yang menekan kebebasan diri dan memilih membantu orang tuanya untuk menyatakan cinta dan kasih sayang. Yang selanjutnya adalah studi kasus. Di sini kami menggunakan kasus penerimaan CPNS, di mana dalam penerimaan CPNS terdapat 3 tes, yaitu tes kewarganegaraan, tes intelijensi, dan juga tes kepribadian. Di dalam tes kepribadian, kita dapat menggunakan 16 PF untuk membantu mengevaluasi atau memprediksi calon peserta CPNS. Tes ini mengevaluasi kemampuan bekerja dalam tim, kemampuan dalam mengambil inisiatif, ketekunan dalam bekerja, dan juga kestabilan emosi seseorang. Selanjutnya adalah aplikasi. Yang pertama, asesmen kepribadian. Ada beberapa instrumen asesmen kepribadian yang dikembangkan oleh Kettle dan beberapa juga berkolaborasi dengan pakar lain. Beberapa instrumen itu adalah yang pertama 16 PF yang dikhususkan untuk orang dewasa, kedua PSPQ untuk anak 4 sampai dengan 6 tahun, ketiga ISPQ untuk anak 6 sampai dengan 8 tahun, CPQ untuk usia 8 sampai dengan 12 tahun, HSPQ untuk remaja 12 sampai dengan 18 tahun, CAQ dikhususkan untuk mengungkapkan trait patologis. Yang ketujuh adalah MRQ, mengungkapkan kepuasan seks, kebersamaan, peran, dan lain-lain. Selanjutnya adalah teori abnormalitas. Kettle setuju bahwa neurosis dan juga psikosis terjadi akibat konflik yang berada dalam diri seseorang. Kettle kemudian mengembangkan teknik kuantitatif untuk membantu terapis mendiagnosis dan melakukan treatment. Kettle menyarankan menggunakan besaran variabel seperti 16 PF untuk membantu klinis memahami tingkah laku klien.
Selanjutnya adalah neurosis. Neurosis merupakan pola tingkah laku yang ditunjukkan seseorang yang merasa dirinya mengalami kesulitan emosional, tetapi tidak menunjukkan gangguan psikotik. Menurut Kettle, pemahaman tentang neurosis harus dimulai dengan pengukuran untuk mengidentifikasi orang mengalami neurosis dengan orang normal. Kettle menemukan bahwa neurotik banyak berkembang pada keluarga yang penuh konflik, kurang disiplin dan juga kurang kasih sayang. Selanjutnya adalah psikosis. Psikosis merupakan bentuk gangguan mental yang berbeda dengan neurosis, di mana pada kasus ini seseorang kehilangan kontak dengan realita dan membutuhkan perawatan untuk melindungi dirinya sendiri. Psikotik tidak memiliki pemahaman terhadap masalahnya sendiri dan mungkin dapat membahayakan dirinya sendiri bahkan orang lain. Sama seperti neurosis, penyebab paling besar terjadinya psikosis adalah keluarga. Anak-anak yang mengalami psikosis cenderung lebih pendiam, memiliki ingatan yang buruk, dan juga tidak dapat berkonsentrasi terhadap pelajaran. Selanjutnya ada psikoterapi. Kettle menyarankan menggunakan asesmen sebagai sentral dari terapi. Asesmen dapat dipakai untuk melakukan diagnosis dan kemudian menentukan treatment berdasarkan kelemahan-kelemahan apa yang harus diperbaiki. Dengan adanya bukti asesmen membuat kita lebih tahu apakah memperlakukan klien dengan sebaik-baiknya atau belum. Asesmen yang dilakukan sebelum dan sesudah terapi dapat digunakan untuk menilai keefektifan prosedur terapi.